teman-teman. Hari ini bersama saya, Winin. Saya dari program studi pendidikan sejarah dan sosiologi IKIP Budi Utomo Malang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang sangat menarik dengan Bapak Hengki sebagai pimpinan dari Museum Musik Indonesia. Museum Musik Indonesia berada di Kota Malang, di Gedung Kesenian Gajayana di Jalan Nusa Kambangan. Jadi teman-teman, jika ingin tahu lebih banyak tentang musik Indonesia, bisa membaca majalah, kemudian mendengarkan piringan hitam, bermain alat-alat musik, melihat koleksi album, semuanya bisa teman-teman lakukan di sini. Gitu ya Pak Hengki ya? Ya, lebih kurang seperti itu. Iya, mungkin Pak Hengki bisa cerita sedikit mengenai Museum Musik Indonesia ini? Ya, Museum Musik Indonesia ini isinya adalah karya-karya rekam dari musik yang ada di Indonesia ya. Jadi karya rekam itu bisa berbentuk piringan hitam, kaset, CD, itu yang mayoritas seperti itu, selain buku dan majalah yang berupa karya cetak. Jadi ada karya rekam, ada karya cetak. Oke, kalau museum ini berdirinya tahun berapa Pak? Kita merintis tahun 2009, awalnya belum bernama museum tetapi galeri ya, Galeri Malang Bernyanyi. Baru tahun 2016 berubah menjadi Museum Musik Indonesia. Oke, sangat menarik sekali ya Bapak. Kemudian untuk pengelolaannya sendiri ini merupakan inisiasi dari teman-teman pecinta musik begitu ya Pak? Ya, kira-kira begitulah, dari komunitas teman-teman komunitas yang menyukai musik, menyukai dokumentasi musik juga. Karena beberapa bukan musisi. Iya. Tapi sangat peduli terhadap ya, perkembangan musik. Oke, sangat menarik sekali. Kalau jam bukanya jam berapa ini Pak? Ya, jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Dan hari Senin tutup. Hari Senin tutup. Jadi teman-teman kalau mau main ke sini jangan di hari Senin, bisa di hari yang lain gitu. Untuk bisa cek-cek, bisa ngecek di website dari Museum Musik Indonesia ya Pak. Iya, Di selanjutnya. Oke. Mengenai sejarah musik, mungkin saya punya beberapa pertanyaan Pak Hengki, karena saya melihat Pak Hengki mungkin sangat tahu dengan sejarah musik ya. Yang pertama adalah, kalau menurut Pak Hengki, seberapa besar peran musik dalam gaya hidup anak muda pada saat itu? Jadi dari zaman dulu sampai sekarang bagaimana sih Pak? Saat itu mungkin saya tafsirkan sekitar tahun 70-an ya. Mungkin saya bisa cerita sekitar tahun itu. Ya, gaya hidup dari musik ini sepertinya hampir mirip gaya hidup anak muda sekarang pada handphone, pada gadget. Oke, gadget. Jadi di tahun-tahun itu saat saya masih SMP, SMA itu, kita mengenal musik itu dari siaran radio. Jadi waktu belajar di rumah ngerjain PR sambil dengerin radio, itu yang pertama. Kemudian keluar kaset ya, banyak dijual di toko-toko. Nah, kalau kita mendengarkan kaset jarang kita dengarkan sendiri, tapi bersama-sama teman. Jadi kalau kita main ke rumah teman itu, salah satu acaranya yang memutar kaset. Atau kalau yang punya piringan hitam, dia memutar piringan hitam dan kita dengarkan bersama sambil kadang bisa diskusi. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol tentang musiknya itu. Musiknya ini bagus, musiknya ini pemain gitarnya top, pemain organnya mainnya bagus dan sebagainya, vokalisnya suaranya enak dan sebagainya. Kemudian gaya hidup lainnya itu waktu itu terbit majalah musik yang banyak digemari anak muda juga, terbit dari Bandung, namanya majalah Akbil. Di situ banyak menceritakan tentang ya perkembangan musik di mancanegara selain di Indonesia sendiri, sehingga busana yang banyak dipakai oleh musisi-musisi banyak ditiru oleh anak-anak muda saat itu, seperti celana jeans. Jadi kayaknya itu awal-awal tahun
merajalelanya celana jeans Levi's ya merek yang harganya mungkin sangat mahal pada Sekarang waktu juga itu. mahal Sekarang masih jutaan mahal ya ya. kalau yang Levi's yang asli. Dan keluar merek-merek yang lain Iya. juga yang harganya mungkin ya seperempatnya atau lebih murah dari itu. Celana jeans, terus bawahnya lebar, kita nyebutnya cutbray, kemudian sepatu hak tinggi, ya itu jadi gaya hidup pada saat itu. Jadi musik itu tidak hanya soal apa yang kita dengarkan ya, tapi juga mempengaruhi yang namanya gaya hidup dan style kita ya Pak pada Iya. saat itu ya. Oke. Sangat Nah, menarik. ada yang menarik lagi yang soal musik ini mengenai pertunjukan musik. Kalau sekarang cukup banyak ya pertunjukan musik yang gratis. Dulu itu harus bayar ya. Hampir nggak ada yang gratis. Kemudian saking senangnya dengan musik ini, beberapa pecinta musik khususnya dari yang berpenghasilan menengah ke bawah atau mungkin belum berpenghasilan ya karena mahasiswa atau pelajar gitu, untuk bisa nonton pertunjukan musik kan harus beli karcis, mungkin uangnya tidak ada, dan banyak teman-teman itu yang menjual celananya untuk membeli tiket. beli gitu. tiket. Iya. Jadi bajunya dijual untuk nonton Iya. konser. Sehingga karena itulah mereka merasa dengan sudah berkorban membeli tiket itu harus memperoleh pertunjukan yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Oke. Kembali lagi ke konteks Kota Malang ya Pak Hengki. Kalau di Kota Malang sendiri menurut Bapak itu seberapa cepat sih perkembangan musik dan gaya hidup anak muda tahun 60 sampai 80-an itu? Iya, saya kira cukup cepat lah ya, karena kalau di tahun 70-an itu radio-radio siaran yang ada di Kota Malang itu banyak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki dana yang cukup ya, sehingga mereka sering membeli piringan-piringan hitam terbaru dari luar negeri, sehingga atau bahkan waktu ke luar negeri dia membeli juga kemudian diputar di radionya, dan itu piringan hitam yang baru dirilis, sehingga masyarakat di Kota Malang itu dengan cepat bisa mengikuti siaran radio tadi mendengarkan lagu-lagu baru. Begitu juga dengan majalah ini, berita yang ada di luar negeri, konser-konser, grup-grup yang sukses itu dengan cepat bisa diketahui oleh teman-teman di Kota Malang, walaupun tidak secepat sekarang ya. Kalau sekarang kan udah hitungannya detik, apa yang terjadi di luar negeri detik Itu kita bisa berikutnya membaca. kita bisa membaca. Kalau dulu mungkin butuh waktu ya sebulan lah. Oke. Kemudian kalau pada zaman itu tuh ada nggak pertentangan antar kelompok musik atau fansnya gitu Pak? Iya, saya kok nggak pernah dengar ya. Rasanya kok tidak pernah ada. Sebagian besar memang pecinta musik rock, tetapi ada juga pecinta musik pop, musik dangdut, musik tradisional, dan rasanya masing-masing menghargai yang lain. Tidak pernah saya dengar adanya pertentangan antara kelompok musik. Yang justru ada itu pertentangan atau perkelahian antara geng. Oh, pada saat itu ya Pak. Iya. Kalau soal musik Enggak, aman, bukan enggak ada karena ya? musik. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak nih sebagai mungkin pengamat musik ya, saya bilang begitu, apakah saat ini musik masih mempengaruhi gaya hidup bagi penggemarnya di masa lalu? Kemudian misalnya contoh pada penyuka musik tahun 60-an, apakah masih membawa gaya hidup dan kesenangan di masa lalu hingga kini? Jadi penggemar musik yang tahun 60-an sampai sekarang itu apakah masih terbawa dengan nuansa dan suasana itu Pak? Dalam skala terbatas ya masih ada gitu. Jadi itu kita bisa lihat beberapa pertunjukan musik yang menyajikan
musik-musik lama ya, jadi sering ada pentas musik tribute to Genesis. Ya, jadi itu pecinta grup Genesis yang umurnya mungkin sudah senior itu masih hadir menikmati acara seperti itu. Juga mungkin di sisi lain juga masih ada grup-grup yang melestarikan grup-grup masa lalu seperti grup Kus Bersaudara atau Kus Plus. Itu masih banyak grup-grup yang anak muda malahan ya yang membawakan lagu-lagu mereka, dan yang senior pun juga cukup banyak juga. Selain dari dalam negeri mungkin Kus Plus, Kus Bersaudara, dari luar negeri ya banyak juga grup yang fokuskan diri pada lagu-lagu The Beatles. Cukup banyak itu di Jakarta, di Bandung, tidak hanya di Malang saja. Kemudian Pak, seberapa penting sih Pak menurut Bapak ya pentingnya dokumentasi karya musik bagi masyarakat atau anak muda saat ini? Iya, namanya sebuah dokumentasi itu menurut saya ya bagian dari sejarah ya. Sama pentingnya dengan pelajaran sejarah di sekolah, di kampus. Dari sejarah kita bisa belajar masa lalu, kita bisa belajar apa-apa yang sukses, yang baik di masa lalu, apa-apa yang kurang baik di masa lalu, sehingga dengan dokumentasi itu kita bisa membangun masa depan yang lebih baik juga, termasuk untuk musik. Saya kira dokumentasi musik ini belum didaya gunakan semaksimal mungkin untuk bisa membangun kemajuan musik di Indonesia. Barangkali sekedar contoh saja, saya kira negara Korea itu bisa mengekspor musiknya ke K-popnya ke seluruh dunia. Itu pasti dia berangkat dari dokumentasi. Dia mempelajari bagaimana jati diri atau perilaku atau kesukaan dari masyarakat anak-anak muda di seluruh dunia. Mungkin juga dia kirim mahasiswanya ke universitas, salah satu misi tersembunyinya membaca itu, membaca budaya masing-masing negara, sehingga dia riset jenis musik seperti apa yang disukai. Ya, betul ya. Kemudian membuat training center, menseleksi anak-anak muda di sana dari 1.000 dari 1.000 yang daftar tinggal 200, tinggal 100, yang 100 masuk di training. Dan itu bisa kita lihat ya bahwa grup-grup Korea itu ya tidak hanya itu aja, tapi dari masa ke masa ada generasi gitu. Dulu ada Super Junior, kemudian ada BTS, ada NCT dan lain sebagainya. Oke. Pak, itu tadi kan kita berbicara tentang musik yang modern. Nah, kalau musik tradisional sendiri, kalau di MMI ini ada nggak Pak koleksinya? Iya, sudah pasti ada ya, karena itu karya budaya bangsa kita ya, karya budaya nenek moyang kita. Kita menyimpan dari musik dari Aceh sampai Papua, walaupun belum lengkap ya, ada beberapa provinsi yang kita belum memiliki koleksinya. Dan beruntung kita sempat mendokumentasikan musik tradisi ini, narasinya ya belum musiknya, karena kalau audionya kita masih mempertimbangkan soal hak cipta ya. Itu kita bikin dokumentasinya berupa narasi menjelaskan nilai penting dari konten daripada album-album tradisi tersebut. Kita posting di website, kita cetak dalam buku, kemudian kita bikin poster juga yang dipajang di Museum Musik Indonesia ini. Dan proyek tersebut berhasil kita lakukan berkat bantuan dana dari UNESCO. Dapat hibah dari UNESCO ya Pak ya. Dalam program Memory of the World, jadi dianggap lagu-lagu tradisi Indonesia ini
termasuk kategori yang layak untuk dibantu sebagai memory of the world, jadi kenangan dunia yang punya nilai budaya, itulah kira-kira. Jadi selain itu di sini juga ada alat-alat musik yang bisa pengunjung untuk coba untuk memainkan juga ya. Iya betul. Ya? Jadi musik itu yang berasal berbunyinya dari alat atau instrumen musik, dan kita beruntung ada sekitar 100 instrumen musik. Sebagian besar adalah sumbangan dari 40 wali kota se-Indonesia waktu mengadakan pertemuan tahunan di Malang. Keren sekali ya Pak ya, ada sumbangan dari wali kota ya Pak, mengenai instrumen musik yang bisa teman-teman coba mainkan di sini. Gitu. Kemudian ini Pak, untuk karya-karya di sini kan banyak yang berasal dari donasi-donasi masyarakat ya Pak ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya di rumah ada koleksi-koleksi yang bisa didonasikan ke sini, bisa didonasikan ya Pak ya? Iya, saya kira demikian, daripada mungkin kaset merawatnya ya Pak ya, atau piringan hitam sudah tidak punya alat pemutarnya. Ya, untuk membersihkannya juga. Di sini salah bermanfaat buat teman-teman lain, juga mungkin teman-teman mahasiswa yang sedang mencari data untuk skripsinya dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung datang ke sini atau bisa menghubungi kontak jika memang ingin mendonasikan buku, majalah, kaset, CD dan semua yang berhubungan dengan musik, termasuk juga barangkali menyumbangkan atau mendonasikan alat musik, begitu juga boleh di sini. Iya, dan setiap sumbangan koleksi itu kita catat ya, tanggal berapa, dari siapa, alamatnya di mana, kita beri nomor registrasi juga. Oke, gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman berkunjung ke Museum Musik Indonesia dan belajar banyak di sini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Hengki dan Sama-sama. Museum Musik Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.